ini sudah menjadi nama ilmu tersendiri dalam tafsir. Ya, kita berada di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, maka tafsirnya itu banyak serinya. Ada seri 1, 2, 3, 4, 5. Sampai nanti kalau tidak salah tafsir keberapa, yaitu namanya tafsir Ayatul Ahkam. Itu ketika semester 8 nanti akan mengambil. Tapi sebelum saya menyampaikan definisi dari tafsir bil ma'thur, mungkin ada yang masih ingat definisi umum dari tafsir apa secara bahasa yang tahun lalu. Al-kashfu wal ibanah, ya, yaitu menyingkap dan menjelaskan, itu secara bahasa. Secara istilah tafsir, karena menyampaikan sudah ya, ketika tafsir tahlili ya. Ada yang masih ingat? Itulah pentingnya kita menulis ya. Kalau umpamanya hanya di otak saja, nggak ditulis, maka mudah hilang gitu kan ya. Iya ketika gimana bacakan? Ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan makna-makna dari kitabullah tadi, hukum-hukum dan kitab. Nah, ya. Ada yang bisa membacakan ininya bahasa Arabnya? Nah, gimana yang di belakang coba barusan? Ada yang mencoba? Terus? Nah, maka ini penting ini ya. Ini yang dari sekian banyak definisi yang telah disampaikan oleh para ulama, saya memilih yang paling simpel gitu kan, yaitu definisi yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi. Ini Imam Az-Zarkashi ya yang membuat definisi ini ya. Kata beliau, yang dikatakan tafsir secara istilah yaitu ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, yaitu ilmu ya yang bisa dijadikan alat untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya dan menggali hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini simpel ini, ada yang lebih panjang lagi ya. Ulama yang lain gitu kan. Kadang-kadang ini apa maksudnya gitu kan ya. Tapi saya mengambil yang simpel saja, yaitu definisi yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi ya. Jadi itu tafsir ya. Sekarang kita ingin menjelaskan definisi tafsir bil ma'sur. Sudah jadi ilmu tersendiri gitu kan ya. Seperti dulu misalkan di Indonesia kampus ya di STIU ini dulu namanya STTH gitu kan, sekolah tinggi tafsir hadis gitu kan. Jadi tafsir dengan hadis disatukan gitu kan. Tapi setelah 2000 mulai sejak 2013 jadi berubah gitu kan. Jadi STIU dipisah ya. Ada ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ada ilmu hadis gitu kan. Ya, begitulah memang ya perkembangan zaman menuntut kita untuk lebih fokus lagi gitu kan. Ini ada namanya tafsir bil ma'sur. Apa definisinya? Ya. Di sini sengaja saya tuliskan 3 definisi ya dari ulama yang berbeda sebutan tafsir bil ma'sur. Karena nanti kaitannya dengan tema yang kedua yang akan saya jelaskan. Bahwasanya ulama itu berselisih pendapat mengenai definisi tafsir bil ma'sur itu apa sebenarnya. Nah, gitu kan. Maka saya tuliskan 3 biar antum tahu perbedaan pendapat antara para ulama ya. Yang pertama ini menurut Imam Az-Zarqani ya dalam kitabnya Manahilul Irfan
beliau mengatakan ya, definisi tafsir bil ma'sur yaitu ma jaa'a fil Qur'an awis sunnah au kalamis sahabah bayanan li muradillahi ta'ala min kitabih. Ini ya, ini menurut Imam Az-Zarqani. Diulang lagi ya, ma jaa'a fil Qur'an awis sunnah au kalamis sahabah bayanan li muradillahi ta'ala min kitabih. Atau kalau terjemahannya ya, yaitu tafsir yang berasal dari Al-Qur'an ya. Tafsir yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, atau perkataan para sahabat. Atau perkataan para sahabat untuk menjelaskan maksud Allah dalam kitab Al-Qur'an. Jadi ini ya. Ini menurut Imam siapa? Az-Zarqani ya. Kemudian kita lihat definisi yang kedua. Menurut Syekh Manna Khalid Al-Qattan ya. Beliau mengatakan yang dikatakan tafsir bil ma'sur yaitu at-tafsirul ladzi ya'tamidu ala sahihil manqul min tafsiril Qur'an bil Qur'an au bis sunnah au bima ruwiya anis sahabah au bima qalahu kibarut tabi'in ya. Diulang lagi ya. Tafsir bil ma'sur yaitu allazi ya'tamidu ala sahihil manqul min tafsiril Qur'an bil Qur'an au bis sunnah au bima ruwiya anis sahabah au bima qalahu kibarut tabi'in ya. Apa maksudnya di sini ya? Yang dikatakan tafsir bil ma'sur menurut Syekh Manna Khalid Al-Qattan yaitu tafsir yang berpatokan pada asar yang sahih ya. Yang berpatokan pada asar yang sahih seperti tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan sunnah, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, atau perkataan para pembesar tabi'in. Ya. Itu menurut Syekh Manna Khalid Al-Qattan. Kemudian kita lihat definisi yang ketiga, yaitu menurut Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi ya. Ini lebih panjang lagi ini ya. Lebih panjang lagi ya. Menurut beliau, tafsir bil ma'sur adalah ma jaa'a fil Qur'ani nafsihi minal bayani wat tafsil li ba'dhi ayatihi wa ma nuqila 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqila 'anis sahabah ridwanullahi 'alaihim wa ma nuqila 'anit tabi'in min kulli ma huwa bayan wa tawdih li muradillahi ta'ala min nususi kitabihil karim ya. Ringkasnya seperti ini terjemahannya ya. Yaitu tafsir ya yang berasal dari Al-Qur'an sendiri, yaitu tafsir yang berasal dari Al-Qur'an sendiri untuk menjelaskan dan menjabarkan sebagian ayat. Untuk menjelaskan dan menjabarkan sebagian ayat, dan juga tafsir yang berasal dari Rasul, dan juga tafsir yang berasal dari Rasul, para sahabat, dan tabi'in untuk menjelaskan maksud-maksud Allah, untuk menjelaskan maksud-maksud Allah yang terdapat dalam kitabnya Al-Qur'an.
yang terdapat dalam kitabnya Al-Quran. Coba Ana mau nanya ke antum, coba perhatikan ya, dari 3 definisi ini apa kira-kira perbedaan mendasarnya gitu. Ini kan, ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira apa perbedaan mendasarnya? Diksi boleh berbeda, tapi ada benang merahnya yang dipisahkan, yang membedakan antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama nggak ada tabiin. Iya benar ya. Jadi yang pertama itu nggak ada kata tabiin di sini. Al-Quran, Sunnah, kalam sahabat saja. 1, 2, 3. Jadi menurut Imam Az-Zarqani itu yang dikatakan tafsiril maksud itu hanya 3. Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis bil sunnah, dan kalam sahabat. Itu aja menurut Imam Az-Zarqani. Kemudian yang kedua, apa ini? Yang kedua, ada tabi'in. Nah, gitu ya. Ada kibarut tabi'in. Kemudian yang ketiga, Tabiin secara ini ya. Yang pelatih aja. Ya. Jadi yang kedua ini menurut Syekh Manaqil Al-Qattan tidak semua tabi'in, tapi hanya kibaru tabi'in saja, para besar tabi'in. Nggak tahu siapa maksud dari kibaru tabi'in. Tapi yang saya tahu bahwa ya, ulama itu beda pendapat tentang tabi'in yang paling utama. Ada yang mengatakan tabi'in yang paling utama itu yaitu Uwais Al-Qarni, berkat doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri di sini namanya utama gitu kan. Ada yang mengatakan tadi yang paling utama yaitu Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Jadi hanya pembesarnya saja, tidak semua tabi'in. Ya, ini yang kedua. Tambahan dari yang pertama tetap gitu kan. Yang pertama dari yang pertama, tafsir Al-Quran, di sunnah, kalam sahabat, dan ditambah besar tabi'in. Pembesarnya aja. Kemudian yang ketiga, menambahkan dari Al-Quran, sunnah, hadis, membesar tabi'in, dan semuanya. Bukan hanya pembesarnya aja, pokoknya semua tabi'in. Tafsirnya itu dianggap tafsir bil maksud. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau menurut Imam Az-Zarqani, ya, tafsir yang berasal dari tabi'in atau besar tabi'in itu bukan tafsir bil maksud. Tapi menurut Syekh Manaqil Al-Qattan, ya, itu menurut beliau bukan hanya tafsir Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, tapi tafsir yang berasal dari para pembesar tabi'in itu tafsir dimaksud juga. Nah, berpengaruh gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini lebih umum, bukan hanya pembesarnya, tapi pokoknya semua tabi'in, ya, itu tafsir bil maksud. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan sahabat? Ada yang tahu dari sisi sahabat? Terus orang yang bertemu dengan Rasul, terus beriman dan gimana lagi? Ada yang tahu bahasa Arabnya enggak? Yang lebih pas gitu kan? Kata ulama yang dikatakan sahabat itu as-sahabi, yaitu man laqiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaqdatan fi hayatihi mukminan bihi wa ma ta'ala, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga di waktu beliau masih hidup, ya, dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Ini Allah alam yang saya tahu dari definisi yang paling komplit, jadi panik, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bukan dalam mimpi. Jadi kalau dalam mimpi ketemu Nabi, bukan bihayatihi, ketika Rasulullah masih hidup. Ada orang mungkin bertemu dengan Nabi tapi hanya dalam mimpi, walaupun masih satu mata dengan Rasulullah, tapi itu bukan. Mukmin nanti harus beriman walaupun bertemu, tapi kalau nggak beriman bukan sahabat, pun yang dia puji oleh bulan bertemu kan dengan Nabi tapi kafir, tidak beriman. Bahkan ada yang membela juga jika kalau beriman itu bukan sahabat. Kemudian Umar sahabat kan masih tetap dalam bawah iman kepada Rasulullah. Kemudian tabiin, ada yang tahu tabiin? Apa itu tabiin? Maksudnya dikatakan sahabat. Gimana? Man lakiyah sahabiyan musliman wa mata alal Islam. Orang yang bertemu dengan sahabat dan dia juga Islam, masuk Islam, percaya kepada sahabat Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Ya. Itu namanya tabiin. Maksudnya tabiin ini gak bertemu dengan Nabi gitu kan, hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Ya. Kalau bertemu dengan sahabat tapi ingkar, bukan tabiin namanya itu. Ya. Kemudian tema yang kedua, ikhtilafun ulama ya fi tafsir al-manqul anit tabi'in, ya. Perbedaan para ulama mengenai tafsir yang berasal dari para tabi'in. Jadi di sini ada 3 pendapat ulama mengenai tafsir yang berasal dari tabi'in. Ya, apakah dikatakan tafsir bil maksur atau enggak dikatakan tafsir bil maksur, ya. Pendapat yang pertama ini pendapat dari Imam Ahmad ibnu Hambal, ya. Beliau punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya tafsir yang berasal dari tabi'in itu dikatakan tafsir bil maksur. Pendapat yang kedua yaitu beliau juga pernah mengatakan bahwasanya tafsir yang berasal dari tabi'in itu tidak termasuk tafsir bil maksur. Ini berarti ini paling ini moderat gitu kan ya. Elastis ini. Pendapat yang elastis di sini. Pendapat siapa ini? Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan bukan hanya dalam permasalahan ini ya, dalam bab fikih juga banyak pendapat yang Ahmad itu ngambil jalan tengah ya. Ada kadang-kadang dalam satu masalah itu ada 4 pendapat beliau gitu kan ya. Paling elastis pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal ya. Termasuk dalam menyikapi tafsir yang berasal dari tabi'in. Ya, ada 2 riwayat. Ya. Riwayat pertama mengatakan iya termasuk tafsir bil maksur. Kemudian pendapat yang kedua yaitu bukan termasuk tafsir bil maksur. Jadi mudah mengingatnya ini. Mudah mengingatnya. Kemudian pendapat yang kedua ya, ada sebagian ulama ya yang mengatakan bahwasanya tafsir yang berasal dari tabi'in itu bukan termasuk tafsir bil maksur. Jadi kita tidak boleh mengambilnya katanya. Ini yaitu yang berpendapat seperti ini diantaranya yaitu Imam Ibnu Aqil, kemudian Syu'bah Ibnu Hajjaj, kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah.
Apa alasannya ya? Mereka punya banyak alasan ya, punya banyak dalil. Di antaranya mereka mengatakan at-tabi'un laisa lahum sama' minar rasul. Fala yumkinul hamlu alaihi kama qila fi tafsiris sahabi. Innahu mahmul ala sama'ihi minan nabi. Ya. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya para tabi'in mereka tidak mendengar langsung ya dari Rasulullah. Karena kenapa? Karena tidak bertemu dengan Rasulullah gitu kan ya. Sebagaimana telah disampaikan tadi yang dikatakan tabi'in yaitu orang yang hanya bertemu dengan para sahabat, enggak bertemu langsung dengan Rasul. Jadi tafsir yang mereka kemukakan itu enggak nyambung kepada Rasul, tapi nyambungnya kepada sahabat. Enggak bisa disamakan dengan penafsiran sahabat. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, at-tabi'un lam yushahidu al-qara'in wal ahwal allati nazala 'alaiha al-Qur'an. Fa yajuzu 'alaihimul khata' fi fahmil murad wa dhanni ma laysa bidalil dalilan. Para tabi'in ya, mereka tidak menyaksikan langsung situasi dan kondisi turunnya Al-Qur'an. Ya. Jadi para tabi'in itu tidak menyaksikan langsung situasi dan kondisi turunnya Al-Qur'an. Jadi mereka tidak tahu para tabi'in tentang asbabun nuzulil ayah. Tidak sama seperti sahabat. Kalau sahabat banyak itu ya, ketika sedang bersama dengan Rasul tiba-tiba turun Al-Qur'an. Tapi kalau tabi'in enggak, ya. Maka ya, oleh karena itulah ya, para tabi'in itu sangat berpotensi salah dalam memahami ayat ya, karena tidak menyaksikan langsung. Ini ya, makanya dalam ulumul Quran itu dijelaskan bahwasanya salah satu ilmu yang harus diketahui oleh mufassir, orang yang ingin belajar ilmu tafsir, yaitu ilmu seputar asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Itu penting. Para sahabat itu tahu di mana ayat ini turun, kapan turunnya, kemudian berkenaan dengan siapa. Nah, para sahabat itu tahu dan menyaksikan lagi dan tahu kondisinya gitu kan ya. Istilahnya kalau sekarang itu mirip dengan fiqhul waqi gitu kan ya. Fikih realita gitu kan ya. Ya, fikih realita. Jadi mereka itu tahu para sahabat. Tapi kalau tabi'in enggak tahu. Jadi sangat berpotensi untuk salah dalam memahami dalil. Itu kata pendapat yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, adalatut tabi'in ghairu mansus 'alaiha kama nassah 'ala adalati as-sahabah ya. Keadilan para tabi'in itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tidak seperti keadilan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Rasulullah itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bahwasanya mereka itu para sahabat Rasulullah itu orangnya adil-adil semuanya. Tidak boleh bagi kita menuduh satupun dari sahabat Rasulullah mereka itu pembohong, enggak boleh. Makanya ini termasuk ciri ahli sunnah wal jamaah ya. Kita itu harus berkeyakinan bahwasanya mereka para sahabat Rasulullah itu orangnya sikoh semuanya, bisa dipercaya semuanya, orangnya adil semuanya, dan orangnya jujur semuanya. Itu ada nasnya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan tabiin. Kalau tabiin itu gak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwasanya para tabiin itu orangnya jujur-jujur, adil-adil, gak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah pernyataan dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'alal 'ain war ra's wa ma jaa anis sahabah takhayyarna wa ma jaa anit tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Apa-apa yang datang dari Rasulullah maka kita
terima saja. Maksudnya kita angkat tangan sudah. Maksudnya nyerah. Karena itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menolak, gitu intinya, gitu kan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Wa ma ja'ani sahabah takhayyarna. Kemudian apa-apa yang datang dari sahabat maka kita diberikan pilihan antara sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka itu pilihan. Wa ma ja'ani tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Nah, ini perkataan Imam Abu Hanifah ya. Dan apa-apa yang datang dari tabi'in, maka kita mengatakan bahwasanya tabi'in itu tokoh dan kita juga tokoh katanya. Ya. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Mungkin wallahu alam karena Imam Abu Hanifah itu juga termasuk salah satu tabi'in. Malah dikatakan oleh ulama itu bahwasanya Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu Anas bin Malik. Karena di antara sahabat yang umur panjang gitu kan itu Sayyidina Anas karena berkah doa Rasulullah gitu kan. Ya. Jadi berkah doa Rasulullah Sayyidina Anas itu dipanjangkan umurnya, kemudian dibanyakkan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abu Hanifah ini ya, sempat bertemu dengan Anas ibnu Malik. Orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah ya, dan juga dia itu Islam dan mati dalam Islam itu dikatakan siapa? Tabi'in ya. Malik bin Anas itu berarti anak yang sahabat Anas bin Malik ya. Dan mazhab dia kan ada Abu Hanifah, Malik. Imam Malik itu Anas. Oh, Malik bin Anas ya. Anas itu apakah seorang sahabat? Anak sahabat ya. Wallahu alam ya ini belum tahu ya. Malik bin Anas, tapi juga belum Malik bin Anas ya. Karena memang banyak nama-nama yang ini ya yang mirip-mirip ya. Baik, itu pendapat yang kedua ya. Kemudian pendapat yang ketiga, dhahaba aktsarul mufassirin ila annahu yu'khadh biqaulit tabi'i fit tafsir. Ini pendapat mayoritas mufassir ya. Maksudnya mayoritas mufassir di sini yaitu di antara imam tadi ya, imam yang 4 itu imam mazhab misalkan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad di sini maksudnya ya. Ya. Mayoritas mufassir itu menganggap bahwasanya perkataan tabi'in itu termasuk tafsir bil ma'sur. Apa alasannya? Li'anna tabi'in talaqqaw ghaliba tafsiratihim anis sahabah. Karena para tabi'in ya, karena penafsiran para tabi'in mayoritas itu berasal dari para sahabat. Gak harus kibarnya, gak harus orang besar tabi'in. Di antaranya misalkan Imam Mujahid misalkan ya. Beliau mengatakan Aradtul mushafah ala ibni Abbasin salasah aradatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Mujahid ini salah seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan, aku memperlihatkan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Ya. Dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Setiap saya berhenti, setiap saya selesai membaca satu ayat, saya tanya tafsirnya kepada siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya tabi'in mereka mayoritas tafsirnya itu sudah dikoreksi oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itulah ya mayoritas dari mufassir itu memasukkan perkataan tabi'in ke dalam kategori tafsir bil ma'sur. Di antaranya ya yaitu tafsir Syekhul Mufassirin yang bernama Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran atau yang lebih dikenal dengan tafsir
At-Tabari, tafsir At-Tabari. Jadi dalam tafsir At-Tabari itu menganggap bahwasanya perkataan tabi'in itu termasuk tafsir bil ma'sur, ya. Tafsir bil ma'sur. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma fikil aku metodik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.